Kasih lihat. Coba lihat apa yang ditemukan, Mark. Tunjukkan. Hah? Ini tidak mungkin. Kami menemukan. Ini bukan mimpi, kan? Menjelajah jejak. Hutan hujan Costa Rica dianggap sebagai salah satu ekosistem dengan keanekaragaman hayati tertinggi di planet ini. Ini adalah rumah bagi ribuan spesies. Kru dan aku cukup beruntung dapat bertemu dengan beberapa hewan paling ikoniknya. Mulai dari katak daun bermata merah yang mencolok, hingga ocelot yang menggemaskan. Sekarang dia telah menemukan mikrofonnya. Waduh. Tidak, jangan. Saat menjelajah di Amerika Tengah, salah satu tempat favorit kami untuk dikunjungi adalah cagar alam amfibi Costa Rica. Yang terkenal karena memiliki beberapa makhluk yang sangat langka dan hampir tidak pernah terlihat. Mark, sini! Ada apa? Cepat! Kamu dapat apa? Kamu tidak akan percaya ini. Oh ya Tuhan. Dan meskipun aku hadir di hampir semua penemuan awal itu, tapi kadang-kadang Mark dan Mario menemukan seekor hewan tanpa aku. Dan pada malam yang hujan ini, mereka kebetulan bertemu dengan hewan yang mungkin dianggap paling langka yang pernah kami temukan di hutan hujan. Mario, Apa? lihat yang aku temukan. Opoy? Dapat apa? Aku dapat Onychopora raksasa yang langka. Wah, mantap. Tepat di batu ini. Ini yang ada di dinding kabin. Iya, kamu benar. Terus gimana sekarang? Coyote nggak ada di sini. Terus kita gimana? Rekam aja? Iya, tentu kita harus merekamnya. Aku punya wadah di tasku. Kita bisa menampungnya. Kita balik ke penginapan, kita kabari Coyote. Habis itu kita bisa rekam dengan bagus. Iya, enaknya gitu kan? Iya. Kita ambil lalu bawa pulang kan? Iya, kita bawa kembali lalu itu akan menakjubkan. Bro, Temuan bagus, bro. Oke, jadi astaga naga, astaga, pelan-pelan. hati-hati. Pelan-pelan. Dia bisa menyemprot sesuatu. Oh, dia ini sangat lembut. Tunggu, aku mau pegang. Mana sini? Wah, ini keren. Oke, ayo kita berangkat. Aku tidak bisa berdiri tenang. Aman. Ya, Hoho. Coyote, Coyote. kalian dapat sesuatu yang menarik. Mungkin saja. Mungkin. Kasih lihat. Coba lihat apa yang ditemukan, Mark. Tunjukkan. Hah, ini tidak mungkin. Kami menemukan. Ini bukan mimpi, kan? Kami dapat di batu. Sekitar 4 langkah dari tempat kami menemukan yang coklat. Iya. Astaga, aku tidak percaya ini. Ayo kita masuk lalu tunjukkan ke semua orang. Walah, ya ampun. Aku gak percaya kalian menemukan harta karun. Ya ampun, mereka menemukan Onychopora. Bagus. Itulah Sudah yang kami kuduga. cari. Reaksi seperti itu. Sangat menyenangkan. Astaga naga. Tadi sepanjang perjalanan pulang kami Wah, melompat-lompat kegirangan. Lihat, ya, itu dia. Jadi kami bawa pulang. Yang ingin kami lakukan adalah membangun set film kecil. wah itu ide yang bagus. Oh ya, gimana kalau gini? Seperti syuting di planet bumi. Kita bikin setting mini di atas meja. Kita bikin miniatur, kita ambil lumut-lumutan, beberapa batang kayu, lalu kita pasang dan kita presentasi. Ini akan seperti episode orang-orang, hanya saja dengan hewan yang jauh lebih langka. Ya. Ya ampun, Ya kan? aku tidak percaya kalian menemukan Onychopora. Ini gila. Tunggu, jadi siapa yang menemukan? Kamu? Iya, di lokasi di mana kita syuting tadi. Betul. Wah, ini gila. Ini bukan pekerjaan yang buruk ketika kamu bisa bekerja pakai sandal, Coyote. Iya benar, aku pakai sandal swallow, tidak pakai sepatu ini. Aku tadi sedang mengerjakan naskah orka dan juga lagi santai-santai. Terus tadi juga mulai hujan. Terus ku bilang mereka ini harus cepat pulang supaya kameranya tidak menjadi basah. Coba ku lihat apa aku bisa membuatnya tetap tenang di tanganku. Wah, kamu sedang melihat cacing beludru merah. Mungkin adalah makhluk paling langka yang bisa kau temui di hutan hujan Costa Rica. Nenek moyang makhluk ini berasal dari 500 juta tahun yang lalu. Tepatnya pada periode Kambrium, yaitu sebelum zaman dinosaurus. Ini adalah salah satu makhluk darat pertama yang pernah berjalan di planet ini. Bahkan hingga hari ini mereka sepenuhnya hidup di darat, yang berarti mereka tinggal di daratan. Baiklah, mari kita bahas dari mana hewan ini mendapatkan namanya, cacing beludru merah. Percaya atau tidak, makhluk ini terasa seperti beludru. Mereka tidak memiliki rangka luar yang keras seperti antropoda, tetapi tubuhnya sangat lembut dan juga kenyal. Hampir terasa seperti cacing getah. Tapi jika kamu membelainya dengan sangat lembut, sini Mark, coba pegang ini dan kasih tahu mereka yang nonton. Ini terasa seperti beludru.
Wah, Sangat ini lembut. seperti beludru. Sangat-sangat lembut. Ini sangat keren. Ku kasih tahu sesuatu yang keren. Mereka sebenarnya mampu melepaskan lapisan kulit luarnya sekitar sebulan sekali, seperti ular. Dan ketika mereka melepaskannya, mereka pada dasarnya keluar dari kulitnya, mirip dengan cara ular melata keluar dari kulitnya. Dan kemudian mereka menjadi lebih lembut dan lebih cemerlang. Wah, ini sangat keren. Sekarang mari kita lihat anatomi dari hewan ini. Dia ini terlihat seperti campuran dari ulat, cacing, dan juga siput. Tapi Onychopora sebenarnya filumnya sendiri kan? Dan ada hampir 200 diantaranya di seluruh dunia. Namun para ilmuwan tidak tahu berapa banyak yang benar-benar ada karena mereka sangat jarang terlihat. Dan fakta bahwa Mark dan Mario baru saja menemukannya di malam ini adalah alasan mengapa mereka sangat sulit ditemukan. Karena seringkali mereka keluar di malam hujan ketika kebanyakan orang tidak berkeliaran. Terlepas dari fakta bahwa makhluk ini sebenarnya tampak lucu, percaya atau tidak, dia adalah predator yang rakus. Dan cara mereka berburu adalah dengan bergerak perlahan di antara flora hutan hujan, mencari makan di antara daun dan batang kayu mati, dan mereka akan menggunakan dua organ sensorik depan untuk mengetuk mangsanya. Dan segera setelah mereka merasakan sesuatu untuk dimakan. Ini gila nih, mereka punya dua kelenjar di sisi wajah mereka yang mengeluarkan lendir lengket. Itu seperti jaring laba-laba Spider-Man kan? Dan itu sangat-sangat kuat. Sehingga lendirnya dapat langsung menjepit mangsanya. Lendirnya melesat dalam dua aliran dan aliran itu akan bersilangan menciptakan jaring. Jadi katakanlah itu seekor kumbang kecil. Itu akan piu, menyembur dua semburan itu, menjerat kumbangnya, lalu perlahan-lahan berjalan di atasnya. Mereka punya mulut kecil di bagian depan. Aku nggak tahu apa kamu bisa melihatnya atau enggak. Dan di dalam mulut itu terdapat satu gigi yang setajam silet. Mereka memasukkan gigi itu ke dalam mangsanya dan kemudian mengeluarkan air liur. Air liur itu mirip dengan air liur dari serangga air raksasa yang berfungsi secara perlahan memecah bagian dalam dari mangsanya. Lalu mereka akan meminumnya seperti milkshake. Kamu nggak takut digigit? Tidak, giginya terlalu kecil untuk menggigitku dan mereka sama sekali tidak agresif. Mereka ini bukan seperti kelabang atau serangga air karena ini benar-benar aman untuk dipegang. Tapi ini sangat-sangat rapuh, jadi seperti yang kamu lihat, aku berusaha sebisa mungkin lebih berhati-hati. Aku juga nggak pengen dia menembakku dengan lendir lengket itu, karena itu seperti lem. Apa lendir itu beracun dan akan meracunimu? Sejauh yang aku tahu dan dari semua yang aku baca, lendirnya sama sekali tidak berbahaya. Jadi jika lendir itu mengenaiku, aku akan baik-baik saja. Nah, masing-masing kaki pendek kecil itu memiliki dua cakar kecil yang bengkok. Mereka mirip seperti cakar kucing dan mereka menggunakannya untuk berpegangan pada permukaan yang kaku saat mereka bergerak. Misalnya batang kayu atau dahan yang kering. Tapi ketika mereka jalan di atas sesuatu yang lembab dan lembut, seperti lumut, cakarnya akan ditarik ke dalam dan mereka memiliki bantalan-bantalan kecil yang lembut di ujung-ujung kakinya. Aku bisa merasakan cengkeraman tangan itu dan aku sama sekali tidak merasa sakit. Ini terasa menarik karena kaki-kaki di setiap sisinya bergerak serempak bersamaan. Dan seperti cacing, ingat ini tidak ada hubungannya dengan cacing. Tapi seperti cacing, memiliki tubuh yang sangat lembut dan otot-otot di dalam tubuhnya yang mengembang. Dan berkontraksi memungkinkannya untuk memanjang jika diperlukan. Jadi katakanlah dia bergerak melalui beberapa celah di batang kayu. Dia dapat meregangkan tubuhnya dan keluar sepenuhnya dari situasi yang lengket. Jadi seperti itulah mereka bergerak. Oh, halo teman, aku melihatmu. Dan lihat kekuatan tubuhnya. Dia bisa memanjangkan tubuhnya sepenuhnya. Seperti di episode kaki 1000, mereka mencari gerakan selanjutnya. Dan begitulah dia sampai di jariku. Wow. Malam yang beruntung di hutan hujan. Itu sangat keren. Baiklah, kamu sudah bikin diorama kecil yang cukup keren, Kayori. Ya, kurasa ini kesempatan bagus bagi kita untuk menempatkan cacing beludru ini di set miniatur dan mulai merekam beberapa b-roll yang epik. Kalian siap? Ayo kita gaskan. Baiklah, saatnya pengisi suaranya beraksi dan merubah episode ini menjadi episode Planet Bumi. Cacing beludru merah adalah makhluk yang hampir tidak pernah terlihat di alam liar dengan mata manusia. Sifatnya sulit dipahami dan gaya hidupnya nokturnal. Dikombinasikan dengan kecenderungan mereka untuk hanya hidup di daerah terpencil di hutan hujan, membuat pertemuan dengan mereka hampir mustahil. Sepengetahuan kami adalah satu-satunya tim yang pernah merekam video hewan ini. Jadi, momen ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Momen keberuntungan ini akan diabadikan di dekat puncak kenangan terindah kami sebagai pecinta hewan yang akan selalu kami bawa. Dan kami sangat-sangat bangga bisa berbagi pertemuan ini dengan kalian semua yang ada di rumah.
Muahahaha. Sungguh malam yang luar biasa. Mendapatkan harta karun dari makhluk hutan hujan yang aneh, cacing beludru merah dari dekat untuk kamera. Aku Kyrie Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Oke guys, ini dia. Kembali ke batu di mana kita menemukan hewan hutan hujan yang menakjubkan ini. Onychopora. Hewan terkeren yang pernah aku temukan. Coyote aja sampai kaget begitu. Dan iri. Hah, ya mungkin sedikit iri. Tapi bro, ini malam yang mantap. Ini teman, tepat di mana kami menemukanmu. Seperti yang kita janjikan.